Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin kullu 'am wa antum bi khair. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Al-hadits kama qala sadaqallahul azim. Jamaah saudaraku sidang salatul Jumat rahimakumullah, awalan bersama mari kita tingkatkan kualitas nilai kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Saya ulang, takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang mampu membawa hidup dan kehidupan kita memperoleh sebuah kebahagiaan, ketenangan dan keberkahan. Yaitu takwa yang bermakna al-imtithalul awamir wajtinabun nawahihi. Menjalankan segala apa perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab, dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya penuh keoptimalan dan tingkat kemaksimalan a'maliyah dan ibadah kita kepada Allah. Jikalau setiap Jumat ini mampu kita renungkan setiap seruan dan wasiat seorang yang berkhutbah untuk menyampaikan takwa sebagai rukun khutbah tersebut, maka hakul yakin pemahaman kita akan memaknai dalam hidup dan kehidupan kita seperti halnya janji Allah bagi orang yang bertakwa itu pasti di dalam surat At-Tolak ayat 2, 3, dan 4 ada di dalam diri kita semuanya. Semoga barusan kita menjalankan ibadah puasa yang kemudian momentum, dan itu adalah sebuah rukhsah yang Allah berikan kepada diri kita sebagai sebuah dorongan untuk memaksimalkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Dan sekarang kita sudah keluar Ramadan, yang dikatakan sebagai maksimal ketakwaan itu akhirnya kemudian ada yang namanya minal aidin wal faizin dari tradisi kita. Tatkala perang Badar, kemudian seluruh umat Islam kembali kepada sanak familinya menyampaikan saya telah kembali. Wal faizin, dan saya telah memperoleh kemenangan. Itu maknanya ma'asyiral muslimin, setelah perang Badar memperoleh sebuah nilai kemenangan yang luar biasa. Dan sekarang tradisi kita disandarkan bahwasanya tatkala kita setelah melaksanakan puasa sebulan penuh Ramadan, kemudian ada kalimat minal aid, kami telah kembali, wal faizin, dan telah memperoleh sebuah kemenangan. Mudah-mudahan betul-betul kita menang beneran, kemaksimalan takwa kita peroleh, sehingga kayauma waladatu ummu, kita keluar Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir. Bukan kemudian abal-abal, bukan kemudian dia tidak menang tapi ngaku-ngaku menang. Yang jelas bahwa siapa orang yang begitu memperoleh kemenangan adalah mereka yang mampu menjalankan nilai spiritualitasnya dengan baik tatkala Ramadan ada dan memenuhi sebuah unsur persyaratan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, qad aflaha man tazakka. Kata Allah, sungguh beruntung memperoleh kemenangan siapa? Seseorang
Tazakka yang telah membayar zakat, mensucikan diri sebagai simbol semua yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang disebut adalah zakatul fitr. Mensucikan diri di dalam bulan Ramadan. Man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla, dan sepanjang bulan itu kemudian dia mengingat Allah luar biasa, berzikir, bertadarruk, bermunajat, beriktikaf. Kemudian rayaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk ditandai semuanya dengan fasolah serta mendirikan sholat yang luar biasa. Saudaraku, sidang sholatul Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya pemanahan yang sedemikian ini mampu kita hayati, sehingga action, yang penting Islam itu action, bukan hanya sekedar pengetahuan dan juga omong-omong, tidak, tapi action, arkanum bil a'mal, kita jalankan dalam berbentuk perbuatan sehari-hari. Karenanya ma'asyiral muslimin, lewat mimbar ini ingin memang kami menyampaikan bahwa apa sebetulnya esensi kemenangan yang ada. Jadi di samping yang saya sebut di atas tadi, ada sebuah pekerjaan rumah yang luar biasa yang harus kita jalankan, yaitu hablum minan nasnya. Taruhlah luar biasa tatkala kita pada saat di bulan puasa, kemudian Allah menyebut kafarat, menyebut sebagai penebus dosa, dan seterusnya kita raih, memperoleh sebuah kemenangan, lengkapi dan sempurnakan dengan hablum minan nas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut dzuribat alaihimudillah. Allah akan memberikan sanksi, ujian atas kalian semua, aina masukifu, di mana saja kita berada, illa bihablim minallah, kecuali orang yang telah melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah, penghambaan yang luar biasa, melaksanakan seluruh perintah Allah, kewajiban yang Allah berikan terhadap diri kita, dan dilengkapi juga wahablim minan nas, dan mengadakan hubungan horizontal antara diri kita sesama manusia. Bahkan sebuah pemaknaan yang makro, yang luar biasa, yang lebih luas lagi adalah dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, mari kita kemudian hakul adami ini betul-betul juga kita perhatikan, karena ibadah yang luar biasa sulitnya itu adalah ibadah ghairu mahdhur, ibadah sesama manusia, hakul adami. Kalau kita ibadah kepada Allah kapan saja, waktu di mana waktu yang lapang ataupun sempit, kita meminta ampun kepada Allah, insya Allah. Karena Allah Ghafurur Rahim, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Hakul yakin kita diampuni oleh Allah. Tapi tatkala kita memiliki sebuah nilai-nilai yang kurang baik terhadap sama manusia, lantas menjadikan sebuah itu nilai-nilai dosa, maka tatkala untuk menghapus dosa itu haruslah kita itu hakul adami, sesama anak Adam, sesama manusia, dan harus kita berjabat tangan dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya ma'asyiral muslimin, insting manusia semuanya sama, menginginkan kalau kelak di akhir, terminal yang paling terakhir yaitu akhirat, akhir itu kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang senantiasa kita laksanakan dan kita doakan sepanjang Ramadan kemarin, inna ya Allah as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dalam kaitan ini ma'asyiral muslimin, pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendak bersolat berjamaah, tapi tidak kunjung dimulai. Asisten beliau yang namanya Anas ibnu Malik itu tanya, wahai Rasul, kenapa sholat berjamaah belum juga engkau mulai? Dijawab sama Rasulullah, saya masih menunggu orang ahli surga. Saya ulang, saya masih menunggu orang ahli surga. Akliyah kita sebetulnya berbicara, dan juga para sahabat yang pada saat itu bergumul, kami sholat bersama Rasulullah, makan bersama Rasulullah, berjuang sama Rasulullah, kok gak disebut kami-kami ini sebagai orang ahli surga? Kok tidak segera dimulai sholat berjamaah? Kok Rasulullah masih menunggu orang ahli surga? Datanglah Mr. X, si Fulan,
Kemudian Anas ibnu Malik dijawil sama Rasulullah. Sudah, silakan diiqomai. Akhirnya dimulai sholat berjamaah. Pemandangan ini singkat cerita ma'asyiral muslimin berlangsung salasa yaumi marrat. 3 hari berturut-turut. Dengan pemandangan dan cerita yang sama. Rasul masih menunggu orang ahli surga yang datang tetap orang tersebut. Dilihat dari segi potongannya, tentu kita itu akan tercengang dan akal kita itu berbicara secara dangkal bahwa orang yang ahli surga itu adalah orang yang kemudian penampilannya pakai peci, pakai sorban, pakai sarung dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini orangnya biasa yang kelihatannya sederhana dan tidak berpotongan, beliau ahli surga. Mengapa Rasulullah menyebut demikian? Singkat cerita ma'asyiral muslimin, begitu selesai sholat, kemudian ada sahabat yang namanya Abdullah ibnu Abdurrahman, kemudian mencoba untuk mengintai sampai ke rumahnya dan menginap di sana. Lantas di sana, singkat cerita, apa gerangan orang tersebut sehingga Rasulullah menyebut sebagai orang yang ahli surga. Maka malam hari ma'asyiral muslimin diintai. Lagi-lagi akal kita mesti berbicara, orang ahli surga mesti qiyamul lail dan mesti tahajud dan seterusnya. Tapi yang bersangkutan tidak tidur dengan mendengkur sampai di waktu menjelang fajar. Setelah sholat subuh juga diintai lagi, tidur lagi. Karenanya saking penasaran, begitu orang tersebut, si Fulan atau Mr. X, keluar dari kamarnya langsung disanggung sama sahabat Abdullah. Lantas ditanya, apa gerangan penjenengan? Rahasia apa yang terkandung dalam amalan penjenengan sehingga Rasulullah menyebut engkau adalah ahli surga? Maka dijawab sama si Fulan, saya dalam hari-harinya tidak ada satu amalan istimewa. Saya tahu penjenengan tadi mengintai saya pada saat malam hari. Sampai lihat, saya juga tidak sholat qiyamul lail, tapi sesekali saya sholat tahajud, sholat qiyamul lail. Tadi pagi juga saya tidak sholat duha dan sholat isyraq. Tapi kemudian saya sampaikan karena itu sunnah, maka sesekali juga saya laksanakan. Yang penting saya melaksanakan ibadah kewajiban apa yang dilabirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah menyangkal, kalau yang sedemikian itu saya lebih baik daripada penjenengan. Apalagi coba. Kemudian terakhir sebelum berpisah, si Fulan ma'asyiral muslimin menyampaikan, dalam hidup dan kehidupan saya punya prinsip, jangan sampai saya menyakiti hati teman, kawan, dan juga sahabat saya. Dan jangan sampai rezeki yang Allah berikan kepada teman, kawan, dan sahabat saya tersebut, kemudian saya berambisi rezeki tersebut jatuh kepada diri saya. Dan jangan sampai saya iri dengki dengan apa yang menjadi perolehan daripada teman dan kawan saya. Yang demikian ini ma'asyiral muslimin, sahabat Abdullah ibnu Abdurrahman sangat terpukul bahwa yang sedemikian ini saya tidak bisa melaksanakan seperti yang penjenengan laksanakan. Cerita ini ma'asyiral muslimin memberikan satu gambaran yang luar biasa bahwa sebetulnya Allah menekankan terhadap diri kita supaya kelak pada hari kiamat tidak muflis, tidak bangkrut. Maka baik-baikanlah kita sesama hakul adami, anak manusia. Karena apa ma'asyiral muslimin? Penekanan Allah di dalam Al-Quran itu 70% ayat di dalam Al-Quran itu berhubungan dengan muamalah. Saya ulang, berhubungan dengan muamalah. Kalau hanya ibadah, akidah dan lain sebagainya, dan seterusnya itu hanya menepati 30%. Yang 70% itu ma'asyiral muslimin kita diminta oleh Allah, baik-baikanlah sesama manusia. Jikalau hidup kita ingin memperoleh sebuah ketenangan, kebahagiaan. Maka hadis yang saya baca di atas tadi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, maka konsepnya falyasil rohima, sambung nilai silaturahmi, kekerabatan, kekeluargaan di antara kita semuanya. Lagi-lagi dengan hadis yang hampir sama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Terusannya ayat tidak sembahlah saya, kata Allah, tidak melalui hadis Rasulullah, tetapi hadis ini menyebut fal yukrim jaruhu, muliakan tetanggamu manusia. Lagi-lagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir,
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kepingin hidupmu penuh dengan keberkahan, maka fal yakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak bisa aw liyasmut, diam, karena diam itu adalah emas. Saudaraku, banyak masihan hal yang berhubungan dengan sejauh mana urgensi daripada nilai-nilai ibadah ghairu makhdhu yang harus kita laksanakan tapi sering kita lupakan. Mudah-mudahan sekelumit daripada paparan ini memberikan shock terapi terhadap diri kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah, dan juga ibadah kepada manusia juga Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup dan kehidupan kita, membimbing kita untuk menuju nilai-nilai syariat yang baik sehingga hidup kita memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhamal liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha ta'ala, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqat, maka sungguh pasti, faza, akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan spesial istimewa al-muttaqun, hanya orang-orang yang bertakwa saja. Wa alamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa yaqinan sadiqan wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashian wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ij'al ya Allah wa ja'alana Allah wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulina kullu am wa antum bi khair. Allahumma ja'al ya Allah baladana hadza Indonesia baladan aminan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala wal fakhsha wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina ama khususan akhas ila buldanil muslimin ikhwaninal muslimina fi Filistin wa Irani bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.